Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Leonard Ayub Wakani dalam program Suara Gembala Gereja Kristen Injili Nusantara Jemaat Samaria Samarinda. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya menyampaikan pesan gembala bagi jemaat Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dengan judul perikop, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Suatu saat murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu Yesus menjawab mereka dengan cara mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Setelah itu Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti seorang anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, Yesus berkata, jikalau kamu merendahkan diri sama seperti anak kecil ini, maka kamulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan jawaban yang ketiga, Yesus berkata, barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, maka ia menyambut aku. Pada malam hari ini saya memberikan pesan gembala bagi jemaat Tuhan bahwa yang pertama, alasan murid-murid datang kepada Yesus karena selama mereka mengikuti Yesus ada saja pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang belum mereka mengerti, ada hal-hal yang belum mereka pahami, bahkan ada hal-hal yang mereka ingin capai, ingin dapat pada saat mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan salah satu yang ingin mereka mau tanyakan kepada Tuhan Yesus untuk mereka miliki, yaitu mereka ingin tahu siapa sih nanti di antara mereka yang menjadi rasul atau murid yang paling terbesar, terhebat, terbaik dalam kerajaan surga. Dan mereka berharap jawaban yang sangat menyenangkan, sangat memuaskan mereka. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil. Saya percaya waktu Yesus mengambil seorang anak kecil, pasti mereka bingung apa maksudnya Yesus. Tapi Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana saudara bisa menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga kalau saudara tidak bertobat? Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang terbesar dalam kerajaan surga kalau saudara tidak percaya, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, yang kedua, Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Barang siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil ini, nah baru dialah yang menjadi orang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan mau menekankan bahwa orang yang merendahkan diri, dialah yang akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, Alkitab berkata, Tuhan berkata, dia akan direndahkan. Jadi dalam kerajaan surga itu bukan berbicara tentang pangkat kedudukan, tapi itu milik orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang merendahkan diri. Pikul salib, pikul lapuk, siap sedia, baik tidak baik waktunya. Yang ketiga, Yesus berkata, barang siapa menerima atau menyambut anak kecil ini, maka dia menyambut aku. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan kepada salah seorang atau kepada siapapun, kita sedang melakukannya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membenci seseorang, kita sudah membenci Yesus. Kalau kita sedang memperkatakan perkataan yang tidak baik kepada seseorang, kita sudah melakukannya untuk Yesus. Tapi kalau kita memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar kepada seseorang, maka kita sudah melakukannya itu kepada Yesus. Dan apapun yang engkau dan saya kerjakan, lakukan, kerjakanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dari pesan gembala pada hari ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, mari, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan iman yang ada dalam hati saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya.
mengapa ya ikut Tuhan Yesus ini kok alami penderitaan, ada penganiayaan, ada penghinaan, kok banyak sekali doa-doanya belum dijawab sama Tuhan, dan masih banyak pertanyaan. Jadi pada hari ini Yesus menekankan kepada saudara dan saya, masalah persoalan-persoalan itu bagi Tuhan adalah masalah yang kecil. Tapi Yesus memberikan pesan kepada kita, mari kita harus hidup dalam pertobatan yang sejati setiap hari, setiap saat. Yang kedua, mari kita tetap hidup dalam merendahkan diri, merendahkan hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh congkak. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara dan saya sudah melakukannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila pesan gembala pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu jemaat semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Inilah rindu